Saya Pristiani Greci, Anda menyaksikan obrolan malam. Pemirsa, KPK resmi menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada awal pekan ini. Rafael Alun diduga menerima gratifikasi puluhan miliar rupiah dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dari periode 2011 hingga 2023 atau tahun ini. Jumlah uang tersebut mengacu pada safe deposit box milik ayah Mario Dandi di salah satu bank yang sudah diamankan oleh KPK. Penyidik telah menemukan unsur pidana dan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Rafael sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan gratifikasi. Hingga saat ini KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan menghitung lebih lanjut dugaan gratifikasi atau dugaan jenis tindak pidana korupsi lain yang diduga dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi, tadi saya sempat mewawancarai Rafael Alun Trisambodo di salah satu tempat di Jakarta. Saya menanyakan beberapa hal. Di awal ini kami akan coba tunjukkan kepada Anda apa yang menjadi penjelasan dari Rafael Alun. Tentu menjadi pertanyaan buat kita semua. Seorang ASN punya harta sekitar 556 miliar lebih, itu dilaporkan di LHKPN. Dari mana asal harta tersebut? Kami akan tunjukkan pada Anda sesaat lagi. Jadi ikut terhalang. Saya sudah bersama dengan Pak Rafael Alun. Pak Rafael, terima kasih sudah berkenan menerima kami. Saya sempat bertemu Bapak, tapi Bapak tampaknya saat itu sangat sibuk sekali membawa berkas. Saya lihat ke KPK, tapi terima kasih saat ini saya punya kesempatan untuk bicara ke Bapak. Pak Rafael sudah mendapat pemberitahuan secara resmi kalau status hukumnya sudah jadi tersangka? Saya pada hari Selasa menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Di situ disebutkan bahwa saya sebagai tersangka. Jadi yang saya terima itu, dan kemarin saya menerima panggilan untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dan status saya juga sudah sebagai tersangka. Pak Rafael tahu nggak kalau, atau setidaknya lihat di media sosial, saya nggak tahu Pak Rafael masih buka-buka media sosial atau enggak, banyak pegiat anti korupsi bilang ini justru kok KPK lama sekali menetapkan Pak Rafael sebagai tersangka. Mereka bilang ya harusnya bukti-bukti yang dimiliki, dan itu kalau ada laporannya dari PPATK ya sudah gampang saja KPK mengolah itu. Kalau dari versi Pak Rafael sendiri benar nggak? Kalau dari versi saya sebetulnya menyerahkan ini kepada pihak dari KPK karena saya tidak mengerti pertimbangan apa dan harusnya seperti apa. Tapi kalau saya sendiri meyakini bahwa saya memang tidak melakukan hal yang dituduhkan. Hal yang yang dituduhkan itu apakah sekarang kalau yang kami dapat informasinya itu Bapak diduga menerima gratifikasi dari selama 12 tahun ke belakang? Ya. Gratifikasi. Ada juga yang menyebut jangan-jangan Pak Rafael juga termasuk di tindak pidana pencucian uang nih yang disebut-sebut di Pak Menko Polhukam sebut ada 349 triliun. Jangan-jangan kemudian publik bertanya, Pak Rafael juga masuk ke sini nih. Ya. Ini Bapak yang mana? Gratifikasi, TPPU, atau Bapak masih bersikukuh bahwa tidak ada tindak pidana apapun yang Bapak lakukan? Sampai dengan saat ini, saya juga tidak mengetahui bahwa apakah saya masuk yang 349 triliun atau saya dituduhkan melakukan tindak pidana pencucian uang, atau juga saya dituduhkan melakukan penerimaan gratifikasi. Jadi sampai saat ini saya belum tahu, tapi yang jelas di dalam SPDP yang telah disampaikan KPK kepada saya itu menegaskan bahwa saya telah melakukan pelanggaran, yaitu menerima gratifikasi dari orang lain sehubungan saya sebagai ASN begitu. Pak,
Pak, kalau kami publik itu disampaikannya gini sama banyak aparat penegak hukum. Kalau melihat aparatur sipil negara itu, apakah dia punya harta wajar atau tidak itu dari ukuran penerimaan gajinya dan disesuaikan dengan golongannya. Jadi kalau Bapak ditanya, saya sudah mendengar jawaban Bapak di banyak kesempatan soal penambahan nilai jumlah harta di LHKPN itu karena ada penambahan atau peningkatan nilai di aset-aset yang Bapak miliki. Tetapi apakah ada hal lain sebenarnya yang mungkin itu menjadi bisa membuka rasional publik bahwa ya wajar Bapak punya harta segitu, mungkin berasal dari keluarga sebelumnya. Bapak mungkin bisa cerita apakah Bapak memang mendapatkan warisan atau ada asal harta yang lain yang mungkin itu seharusnya menjadi kategori wajar seharusnya. Baik. Jadi ada sebagian kami peroleh sendiri, sebagian juga dari warisan. Jadi warisan ini berupa hibah dari orang tua saya. Itu ada 3 aset tetap. 2 aset tetap lainnya ada merupakan warisan dari kakek. Jadi 3 ini berupa hibah, 2 berupa warisan dari kakek. Jadi kalau yang selain 5 aset tetap yang saya laporkan itu diperoleh dari hasil usaha, dari penghasilan saya sendiri, penghasilan keluarga saya dalam berusaha, dan ada sebagian juga hutang dari orang tua. Bapak tampak hafal sekali ya detailnya ya. Iya, Bu. Jadi kan sebelumnya dari sebelum masuk ke tahap penyidikan, Pak masih di waktu itu saya ingat Bapak masih dimintai verifikasi soal LHKPN. Deputi Pencegahan KPK bilang Bapak diduga terafiliasi dengan 4 perusahaan. Itu benar? Terafiliasi dengan 4 perusahaan apa, Bu? Maksudnya saya memang bersama istri saya adalah merupakan satu subjek hukum. Jadi saya dengan istri saya menikah tanpa melakukan perjanjian pemisahan harta. Berarti saya mau membeli aset atas nama istri, atau istri saya mau membuka usaha atas nama istri dan saya misalnya ikut membantu di dalamnya dalam hal memberikan arahan, saya rasa itu sah-sah saja, Bu, sebagai suami istri. Karena kan seorang suami bisa saja membeli aset rumah atas nama istri. Bukan berarti itu nomine. Yang saya pemahaman saya yang namanya nomine itu adalah ketika saya membeli aset atas nama ibu misalnya. Itu. Ya, tidak punya hubungan keluarga. Betul. Untuk tujuannya mengaburkan. Betul. Kalau ditanya apakah Bapak berkenan cerita, Ibu sebenarnya atau istri Bapak itu memang menjadi seorang pengusaha sehingga wajar memang punya beberapa perusahaan, atau belakangan kan kemudian KPK menyebut Bapak itu dan keluarga itu punya harta di Manado, di Sulawesi Utara, kemudian di Yogyakarta. Kemudian tentu kami berpikir, wah ini jangan-jangan ini nih yang dimaksud nih, ada pengaburan harta melalui aset-aset tersebut atau melalui perusahaan-perusahaan itu. Bapak punya penjelasan soal itu? Jadi begini, Bu, kalau kita melihat bahwa saya dengan istri adalah merupakan satu subjek hukum, jadi jika saya berusaha atau istri saya berusaha, saya memang harus melaporkan dalam SPT PPh orang pribadi saya, karena istri menjadi bagian dari saya. Kemudian dalam LHKPN itu saya juga melaporkan secara terbuka atas saham-saham yang dimiliki atas nama istri saya laporkan secara terbuka di dalam LHKPN. Dan itu memang aturannya memang demikian. Jika saya mengatasnamakan orang lain dan tidak saya laporkan dalam LHKPN, nah itu baru jadi masalah. Tapi kan memang ini atas nama istri saya yang menjadi satu subjek hukum dengan saya. Itu. Jadi Bapak menganggap itu seharusnya tidak patut diduga ada tujuan untuk mengaburkan asal mula harta. Tadi Bapak sudah sebut soal, ada juga Deputi Pencegahan KPK menyebut Bapak terafiliasi dengan kantor konsultan pajak tertentu yang juga kami nggak dikasih tahu secara detail itu konsultan pajak mana atau atas nama kantor mana. Itu betul, Pak? Jadi begini, Bu, saya juga awalnya kaget karena memang saya tidak pernah berafiliasi dengan kantor konsultan.
Apalagi kantor konsultan yang dituduhkan ini konsultan besar. Setelah saya coba cari tahu konsultannya apa, ternyata kantor konsultan ini adalah teman istri saya arisan. Jadi kalau sebetulnya PPATK bisa melihat secara jernih dan menyeluruh, itu bisa melihat bahwa transfer dari berbagai orang, ada 30 orang ibu-ibu, itu istri saya itu kebetulan jadi bendahara arisannya. Itu satu orang transfer 1.100.000, 1 juta untuk arisan, 100.000 untuk makan-makannya, konsumsinya. Itu bisa dilihat sebetulnya 30 orang transfer. Nominalnya 1 juta saja, Pak? 1.100.000. Nah, terakhir 2 juta, kalau nggak salah terakhir 2 juta. Nah, kebetulan pada suatu, ini asuransi, arisan ini sudah berjalan dalam waktu 3 periode, berarti sudah 3 tahun. Jadi, setiap 1 tahun sekali selesai, dilanjutkan 1 tahun sekali selesai, setahun sekali selesai. Nah, pada saat teman istri saya yang berprofesi sebagai konsultan pajak ini mendapatkan arisan, saat itulah istri saya transfer arisan ke yang bersangkutan. Itu 30 juta selama 1 periode. 30 juta, Pak? 30 juta. Oh, jadi nggak besar-besar amat ya? Iya. Nah, hal inilah yang saya menjadi berpikir, kenapa hal ini dianggap sebagai TPPU atau ada transaksi yang mencurigakan antara istri saya dengan temannya yang notabene memang bekerja sebagai konsultan pajak. Harusnya kan dilihat apakah memang ini rutin si konsultan pajak memberi istri saya, atau memang dalam rekening itu ada 1 juta, 1 juta, 1 juta masuk secara bersamaan dalam suatu tanggal tertentu, kemudian dikembalikan kepada salah satu dari member 30 orang ini. Kan harusnya seperti itu. Itu sudah Bapak sampaikan ke KPK waktu diminta verifikasi soal ya kenapa ada aliran dana dari seorang yang berprofesi sebagai konsultan pajak dengan istri Pak Rafael? Waktu proses klarifikasi LHKPN, itu memang saya belum mengetahui ada itu. Setelah saya baca di media, kemudian dalam proses penyelidikan saya dipanggil lagi untuk diperiksa, itu sudah saya sampaikan. Selanjutnya kepada Rafael Alun, saya menanyakan mengenai latar belakang keluarganya. Tadi kalau Anda simak, saya coba menggali mengenai asal mula atau asal muasal dari hartanya. Apakah sesuai dengan profil? Iya, sebagai ASN di Kementerian Keuangan selama 33 tahun. Tapi ternyata di pertanyaan berikutnya nanti kami hadirkan buat Anda usai jeda. Ia menjawab, ia berasal dari latar belakang keluarga yang bagaimana dan mengapa ia menjatuhkan pilihan untuk memilih selama 33 tahun menjadi aparatur sipil negara, termasuk mengawali sekolah di STAN. Usai jeda dari obrolan malam.